Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin, jamaah perti yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada acara Kultum Ramadan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa pesan dari Al-Quranul Karim mengenai puasa. Ada satu ayat penting yang sering dikutip oleh para khatib, para penceramah Ramadan, pada ceramah-ceramah subuh maupun menjelang sholat tarawih, yaitu ayat tentang wajibnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna secara harfiah dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan ini, sebagaimana Allah mewajibkan puasa ini bagi umat-umat terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini tema pokok tentang Ramadan, pesan penting Al-Quran tentang Ramadan. Di dalam ilmu tafsir Al-Quran, ulumul Quran, itu ada satu kategori yang disebut khitab. Walaupun ayat-ayat di dalam Al-Quran itu tidak semuanya dengan khitab atau dengan panggilan arah yang dituju, tapi khusus mengenai Ramadan ini dapat kita lihat yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya dapat kita jelaskan bahwa yang mampu melakukan tugas puasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi boleh jadi ada seorang yang mengaku dirinya muslim tidak berpuasa, tapi tidak masuk dalam taraf level orang-orang yang beriman dalam panggilan ayat itu. Dengan khitab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, para jamaah, kita jangan galau kalau ada saudara-saudara kita yang di bulan Ramadan itu tidak berpuasa, atau berpuasa tapi tidak sepenuh satu bulan, atau berpuasa gonta-ganti, hari ini puasa, besok nggak puasa. Karena apa? Dia atau mereka ini tidak termasuk yang dipanggil di dalam ayat ini. Karena yang dipanggil ini jelas, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian pula kalau kita lihat variasinya di dalam Al-Quran, panggilan-panggilan itu bermacam-macam. Untuk orang beriman dengan ya nida, ya ayyuhalladzina amanu. Untuk orang-orang kafir sudah jelas kita lihat di dalam surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayah al-mubarakah. Untuk masyarakat jin dan manusia ada panggilannya tersendiri dalam surat Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan ila akhiril ayah al-mubarakah. Jadi bervariasi macam-macam panggilan itu sesuai arah yang dituju kepada siapa. Khusus untuk puasa di bulan Ramadan itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, dapat kita pahami dari ayat ini, Allah menggunakan kata kutiba alaikumusiyam. Jadi dengan kalimat kata ganti, bukan diwajibkan atas kamu dengan fi'il amr imperatif, tapi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu. Maksudnya apa? Ulama-ulama menguraikan ini. Mengapa khusus bulan puasa ini kewajibannya tidak seperti kewajiban sholat 5 waktu. Dengan kalimat yang tegas, aqimus shalah wa atuz zakat, termasuk zakat.
dirikan sholat, bayar zakat dengan fi'il amr, dengan kata perintah, dengan kosakata imperatif. Maksudnya ulama-ulama menguraikan manusia itu agar mengerti sendiri mengapa dia harus berpuasa, harus mencari tahu hikmahnya puasa itu apa. Sehingga dia berpuasa bukan saja puasa itu hanya tidak makan dan minum, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos. Berapa banyak dari umatku itu yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Jadi di sini pentingnya mengapa kalimat yang dipakaikan itu bukan sumu atau diwajibkan kamu puasa, tapi kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu. Pengertian ini mengandung satu hikmah bahwa gali itu hikmah-hikmah di balik kewajiban puasa itu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah mewajibkan puasa pada umat-umat terdahulu. Dari sepotong ayat ini kita dapat informasi bahwa puasa ternyata sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu. Umat Islam sekarang bertanya, mengapa umat-umat terdahulu, terutama agama Samawi ini, menganulir kewajiban bulan puasa? Sementara bulan puasa ini juga pada syariat Nabi Muhammad lebih disempurnakan lagi kewajibannya untuk hamba-hambanya. Nah, ini kita dapat informasi dari Al-Quran. Bagaimana bahwa puasa itu umat-umat terdahulu diwajibkan juga puasa. Seperti juga umat Nabi Muhammad ini diwajibkan puasa. Untuk apa? Supaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat orang bertakwa itu tidak hanya mengucapkan saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan-ucapan seperti ini ucapan-ucapan yang kosong. Tidak mungkin seorang itu bisa dikategorikan sebagai orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, kalau dia tidak menjalankan puasa dengan seksama, dengan sebaik-baiknya menurut perintah Al-Quran yang disampaikan dengan bahasa yang penuh kearifan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ya, puasa itu tidak hanya dilakukan oleh manusia. Kalau kita cermati, banyak makhluk Allah yang lain itu berpuasa. Dan banyak juga yang berpuasa tapi gagal puasanya. Kita mendapatkan cerita dari riwayat-riwayat binatang misalnya. Kalau kita lihat, ular itu puasa, saudara-saudara sekalian. Jamaah seperti yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat, pada hari-hari tertentu, ular itu tidak nongol keluar. Dia mencari lubang-lubang di batu. Beberapa lama dia tinggal di situ sampai pada saatnya dia mengakhiri puasa dan berlebaran. Maka itu pakaiannya berganti. Ular itu yang tadinya rusak-rusak semua kulitnya berganti dengan pakaian baru. Mereka berlebaran. Tapi saudara-saudara, puasanya ular itu ya tetap saja ular. Dia walaupun sudah menyelesaikan sunnatullah dengan berpuasa, dia tetap saja ganas. Dia tetap saja menyerang siapa saja yang dihadapannya. Walaupun dia sudah melakukan puasa. Coba bandingkan dengan ulat. Ulat yang sehari-hari menjengkelkan kita, banyak tanaman-tanaman yang dirusak, daun-daunan yang baru menghijau dirusak pula. Maka pada saat-saat tertentu ulat itu berpuasa. Dia iktikaf di dalam kepompong, tidak ketemu siapapun dan tertutup di situ. Kalau manusia itu iktikaf, ini iktikafnya ulat. Begitu pada saat tertentu dia menyelesaikan puasanya, mulai dia bergembira berlebaran. Maka kepompong tadi berubah menjadi kupu-kupu yang menarik dengan pakaian-pakaian yang indah berwarna-warni. Tapi sebagai kupu-kupu yang sudah berpuasa dari kepompong yang banyak melakukan kesalahan pada masa hidupnya yang lalu, dia menjadi makhluk yang baik, bukan merusak lagi pohon-pohonan atau bunga-bunga yang ada, tapi di puting-puting itu dia menjadi penyebab berkembangnya wewangian bunga-bungaan yang ada di taman. Kita berharap puasa kita itu bukan puasa ular, tapi puasa kita adalah puasa kepompong yang tadinya penuh dengan kesalahan dan kehilafan serta dosa-dosa, berubah fitrahnya menjadi makhluk yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi manusia seluruhnya.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jamaah Perti.